Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asya Fatimah. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Sebelum dimulai, jangan lupa nih baca doa dulu, biar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta mampu mengerjakan rencana anggaran final atau owner estimate. Adapun secara khusus ada 3 tujuan pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, mampu menghitung volume dan menghitung analisa harga satuan secara global. Yang kedua, mampu mengkaji schedule finishing dan schedule lainnya. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, mampu melakukan pemeriksaan biaya atau post check. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan rencana anggaran final. Nah, rencana anggaran final atau owner estimate adalah rencana anggaran biaya yang disusun oleh pemilik proyek atau orang yang ditugaskan oleh pemilik proyek untuk menaksir tentang jumlah biaya yang diperlukan untuk pengadaan bangunan beserta biaya lain yang timbul akibat dari kegiatan tersebut. Nah, owner estimate ini dapat disusun secara kasar ataupun teliti. Hal ini disesuaikan dengan keinginan si pembuat estimasi tersebut. Anggaran biaya sementara atau kasar adalah cara menghitung yang hanya didasarkan atas luas lantai bangunan atau kelas bangunan atau jumlah lantai serta lokasi bangunan tersebut berada. Nah, sedangkan untuk rencana anggaran biaya teliti ialah rencana anggaran biaya yang dihitung dengan harga satuan pekerjaan. Jadi pada rencana anggaran biaya ini dihitung mulai dari prapekerjaan, dari pekerjaan persiapan, fondasi, dan sampai pekerjaan akhir yaitu pekerjaan finishing. Nah, untuk rencana anggaran biaya teliti ini dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan yang sesungguhnya. Maka jumlah biaya yang dihitung merupakan taksiran, bukan merupakan biaya pasti atau fix. Nah, sinkronisasi antara rencana anggaran biaya taksiran dengan sesungguhnya tergantung dari kepandaian si estimator itu sendiri, berdasarkan pengalaman dan rujukan yang digunakan. Untuk harga material, bahan, dan alat ini disesuaikan dengan harga daerah masing-masing, karena setiap daerah memiliki harga yang berbeda, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, identifikasi data harga material, upah, dan alat. Pada tahapan ini, PPK atau pejabat pembuat komitmen menetapkan harga perkiraan sendiri atau HPS. Dasar hukumnya yaitu pasal 11 ayat 1 huruf A angka 2 Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012. Jika PPK tidak memiliki kecakapan atau tidak kompeten atau tidak memiliki waktu dalam penyusunan HPS, maka PPK bisa meminta bantuan jasa dari konsultan untuk membuatkan atau menyusun HPS. Nah, dalam proses pengadaan barang dan jasa, hal yang paling krusial pada PPK yaitu ketika menentukan HPS atau harga perkiraan sendiri. Penyusunan HPS akan menentukan harga penawaran yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa. Data-data atau informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS ada 9 ketentuan. Selanjutnya, informasi atau data dari hasil survei harga pasar setempat harus didokumentasikan dengan baik. Analisa harga satuan ini berfungsi untuk menentukan harga pekerjaan secara detail. Gunakanlah AHS berdasarkan SNI untuk menghitung rencana anggaran biaya ini. Nah, untuk membuat analisa harga satuan diperlukan 2 komponen. Yang pertama, harga satuan bahan
upah dan alat. Yang kedua, indeks atau koefisien pekerjaan tersebut. Nah, analisa harga satuan merupakan perkalian antara harga satuan dikali koefisien atau indeks. Harga satuan ini boleh berupa bahan, peralatan, ataupun upah pekerja. Volume di sini bukan berarti volume dalam artian isian panjang kali lebar kali tinggi, tetapi merupakan satu kesatuan pekerjaan yang meliputi satuannya yaitu ada 6. Yang pertama, meter persegi, yang kedua, buah, yang ketiga, unit, yang keempat, LS atau lamsam, yang kelima, meter lari atau meter pangkat 1, yang keenam, meter kubik atau meter pangkat 3. Berikut ini contoh perhitungan volume pada pekerjaan pengukuran. Pada pekerjaan pengukuran di sini dilakukan sebelum memulai pekerjaan. Untuk menentukan posisi dari bangunan dilakukan pengukuran batas batas. Cara menghitung volumenya yaitu dengan diborong atau ditaksir. Maka satuan yang digunakan yaitu lamsam atau LS. Untuk contoh pekerjaannya yaitu diketahui pekerjaan pengukuran diperkirakan akan dikerjakan selama 2 hari dengan 2 tukang dan dengan upah tukangnya 100.000 per harinya. Berapakah volumenya? Volume tinggal harga satuan per hari yaitu 100.000 dikali 2 hari dikali 2 pekerja. Jadi sama dengan Rp400.000. Selanjutnya ada pekerjaan boplang. Pekerjaan boplang digunakan untuk membantu menentukan as atau letak titik dari bangunan dengan cara membuat pagar menggunakan papan dipaku pada kayu ukuran 5/7 sebagai tiang. Dibuat dengan jarak 1 meter dari as bangunan, dipasang keliling bangunan. Nah, gimana sih cara menghitung volumenya? Nah, cara menghitung volumenya tinggal hitung keliling bangunan yang sudah ditambah 1 meter ke kiri dan ke kanan dari badan bangunan. Nah, jadi volumenya tinggal sama dengan 2 dikali lebar ditambah 1 meter kiri ditambah 1 meter kanan ditambah 2 dikali panjang ditambah 1 meter ke kiri ditambah 1 meter ke kanan. Jadi satuannya karena ini keliling berarti satuannya meter lari atau meter pangkat 1 atau meter panjang. Untuk contohnya, misalkan diketahui badan bangunan rumah berukuran 6 dikali 7 meter. Nah, berapa sih volume pekerjaan boplangnya? Berarti kita tinggal 2 dikali, kita masukkan lebarnya 6, ditambah ke kiri 1, ke kanan 1, terus ditambah 2 dikali panjangnya 7, ditambah 1 ke kirinya, tambah 1 lagi ke kanan, sama dengan 34 meter. Selanjutnya ada pekerjaan urugan. Pekerjaan urugan di sini ialah pekerjaan menguruk lantai bangunan. Nah, untuk rumusnya yaitu volume sama dengan luas bangunan dikali tinggi urugan atau panjang dikali lebar suatu bangunan dikali tingginya. Nah, berarti satuannya pada pekerjaan ini juga sama seperti yang sebelumnya yaitu meter kubik atau meter pangkat 3. Contoh, diketahui sebuah rumah berukuran 6 dikali 6 meter, lantainya akan diuruk dengan pasir setebal 10 cm atau 0,1 meter. Nah, berapa sih volume urugan pasir tersebut? Nah, berarti ini gampang banget, kita tinggal volume urugan sama dengan dimensi bangunannya 6 dikali 6 dikali 0,1 meter, sama dengan 3,6 meter kubik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, gimana nih? Ada yang masih belum ngerti nggak? Saya, Bu. Nah, jadi gini kan, Bu. Dalam menghitung analisa harga satuan itu, diperlukan 2 hal. Pertama, indeks atau koefisien. Keduanya, harga satuan. Nah, saya itu bingung, Bu. Apa itu indeks? Indeks. Jadi di dalam AHS itu kan ada indeks atau koefisien. Indeks atau koefisien adalah angka yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Gimana, ngerti nggak? Bu, saya masih belum paham. Indeks itu contohnya kayak gimana sih?
Nah, untuk contoh koefisien dalam AHS itu, misalkan pemasangan 1 meter persegi lantai keramik. Nah, berarti nanti koefisien tersebut menentukan berapa jumlah kebutuhan pasirnya, berapa kebutuhan jumlah keramiknya, berapa kebutuhan jumlah semennya. Nah, seperti itu. Ngerti kan? Nah, sekarang giliran Ibu ya yang nanya ke kalian. Misalkan Ibu punya lahan proyek ukuran 10 x 10 meter. Nah, kan berarti kan harus ada pekerjaan pagar proyek tuh. Nah, hitung volumenya gimana tuh? Fikri bisa, Bu. Berarti untuk menghitung volume pagar menggunakan satuan meter panjang kan, Bu? Nah, berarti Bu tinggal menghitung keliling bangunan tersebut kan? Nah, benar. Terus gimana tuh luasannya berapa? Jadi gini, Bu. Ukuran tanahnya kan 10 meter x 10 meter. Jadi, volume pagar tersebut 10 dikali 4 sama dengan 40 meter. Atau 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Gitu kan, Bu? 100 kali. Nah, berarti kalian sekarang udah ngerti kan? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Rencana anggaran biaya merupakan harga satuan pekerjaan dikali volume. Ketika kita selesai mengerjakan rencana anggaran biaya, sebelum proyek tersebut ditenderkan, hal pertama yang harus dilakukan yaitu bandingkan nilai RAB dengan nilai HPS atau harga perkiraan sendiri. Jika nilai RAB lebih kecil daripada nilai HPS, maka pekerjaan dapat dikerjakan, artinya proyek tersebut bisa ditenderkan. Nah, jika nilai RAB lebih besar daripada nilai harga perkiraan sendiri, berarti proyek tersebut tidak dapat dikerjakan dan tentunya tidak dapat ditenderkan. Nah, pada tahapan ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jadwal pelaksanaan proyek. Yang kedua, jadwal penggunaan peralatan. Yang ketiga, jadwal penggunaan tenaga kerja. Dan yang terakhir, jadwal penggunaan material. Kapan material harus dikeluarkan, kapan material harus dibeli, seperti itu. Pada tahapan ini, konfirmasikan kepada pemilik proyek apakah schedule sudah sesuai dengan keinginan pemilik proyek. Betulkan jadwal bila ada suatu kesalahan ataupun kekurangan saat koordinasi dengan perencana. Periksa kesesuaian desain dengan rencana anggaran biaya yang ada. Sudah sesuai apa belum? Nah, misalkan contoh pada proyek ini ternyata setelah dihitung RAB-nya ialah Rp7.841.165.000. Sedangkan pada anggaran yang tersedia hanya Rp6.841.425.000. Oleh karena itu ternyata ada selisih anggaran biaya. Setelah dilakukan pemeriksaan antara rencana anggaran biaya dengan anggaran yang tersedia, ternyata perlu opsi optimasi. Nah, selanjutnya berarti melakukan rapat dengan pihak owner akan seperti apa proyek tersebut, opsi optimasi biayanya. Nah, pada proyek ini ternyata setelah dilakukan rapat, diperoleh kesimpulan untuk melaksanakan proyek menjadi 2 tahapan. Tahapan yang pertama sesuai anggaran yang ada yaitu Rp6.841.800.000. Nah, untuk tahap keduanya yaitu sebesar Rp999.740.000 akan dilakukan pada tahap yang kedua atau anggaran yang kedua. Hasil pemeriksaan diperiksakan kepada otoritas yang lebih tinggi. Nah, demikianlah tahapan-tahapan dari mengerjakan rencana anggaran final atau owner estimate. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.